Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal matematika bangun ruang, yaitu kubus dan balok, kelas 5 MI Rodutul Muhibin Bekasi. Seperti yang saya telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di sini anak-anak sudah melakukan latihan soal, yaitu 10 soal dan sudah dikumpulkan. Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas bersama. Yang pertama nomor 1. Nah, di sini ada soal bak mandi berbentuk kubus memiliki sisi 9 cm. Tentukan luas permukaan dan volume dalam bak mandi tersebut. Diketahuinya katanya sisinya 9 cm. Lalu ditanyakannya luas permukaan dan volume air dalam bak mandi. Nah, kita telah mempelajari bahwa luas permukaan itu rumusnya 6 dikali S dikali S. Jadi kita bisa tulis 6 dikali S-nya itu 9 dikali 9 sama dengan 486 cm persegi. Selanjutnya untuk volumenya itu, rumus volume dari kubus adalah S dikali S dikali S sama dengan 9 dikali 9 dikali 9 sama dengan 729 cm kubik. Nomor 2, diketahui suatu kubus memiliki luas permukaan 150 cm persegi. Itulah panjang rusuk. Nah, diketahui luas permukaannya 150 cm persegi. Lalu ditanyakannya panjang rusuk. Berarti kita bisa pakai rumus luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus itu kan 6 dikali S dikali S. Nah, si 150-nya kita substitusi saja. 150 sama dengan 6 dikali S dikali S. Nah, 6 ini kan perkalian di ruas sebelah kanan. Kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadinya pembagian. Kalau pindah kan Ustazah telah jelaskan kalau pindahnya itu perkalian berarti akan jadi pembagian. Kalau penjumlahan akan menjadi pengurangan. Nah, di sini 150 dibagi 6 sama dengan S dikali S. 150 dibagi 6 itu sama dengan 25. Nah, berapa dikali berapa yang angkanya sama agar menjadi 25. Berapa kali berapa? Kali 5 ya? Ya, berarti S-nya itu adalah 5 cm. Nomor 3. Sebuah balok memiliki panjang lebar dan tinggi nih, sudah lengkap. Berarti ditanyakannya luas permukaan. Ya sudah langsung, panjangnya 9, lebarnya 5, tingginya 8. Luas permukaan itu rumusnya 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Kita substitusi langsung 2 dalam kurung lagi 9 kali 5 tambah 9 dikali 8 dalam kurung ditambah dalam kurung 5 kali 8 tutup kurung. Nah, kita jumlahkan dulu atau kita kalikan dulu yang di dalam kurung kecil yang paling di dalam banget. Berarti kan ada 9 kali 5, 9 kali 8, dan 5 kali 8. Berarti tinggal 2 dikali 9 kali 5, 45. 9 dikali 8, 72. Lalu 5 kali 8, 40. Nah, udah kita tulis 2 dikali 157 hasilnya. 45 tambah 72 tambah 40 sama dengan 314 cm persegi. Sekarang volume itu rumusnya P kali L kali T. Kita tinggal substitusi saja 9 dikali 5 dikali 8 sama dengan 360 cm kubik. Nomor 4. Panjang dan tinggi suatu balok ada 6 dan 7 cm. Terus memiliki volumenya 126. Ditanyakannya lebar. Diketahui panjangnya 6, tingginya 7, volumenya 126. Lebarnya berapa katanya. Nah, kita tahu bahwa volume balok itu P kali L kali T ya. Kita substitusi langsung, dia sudah ada volumenya angkanya. Oh ya udah, tinggal volume kita ganti jadi 126 sama dengan panjangnya sudah ada 6, lebarnya belum ada, tulis aja L dikali tingginya itu 7. Sama dengan, nah kita kalikan yang 6 kali 7 nya, yang
punya angka sama angka kita kalikan. 6 kali 7 42 kan. Jadi 126 sama dengan 42 dikali L. 126. Nah, kita lihat di sini 42 kan perkalian di ruas kanan. Kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadinya 126 dibagi 42 sama dengan L. Berarti L-nya berapa? L-nya adalah 3 cm. Jadi lebar balok tersebut adalah 3 cm. Sekarang nomor 5. Diketahui rusuknya atau S-nya itu 8 cm. Volume, ditanyakannya volume apabila air diisi setengahnya. Itu tadi berbentuk apa katanya di soal? Kubus. Iya, kubus. Berarti dia hanya punya sisi. Nah, karena ditanyanya volume, kita cari dulu volumenya berapa. Volume air penuh sama dengan S dikali S dikali S. Sama dengan 8 dikali 8 dikali 8 sama dengan 512 cm kubik. Sekarang karena ini ditanyakannya volume air yang diisi hanya setengahnya, maka volume yang tadi telah kita hitung itu dikali setengah. Jadi setengah dikali volume sama dengan setengah dikali 512. Sama dengan, kalau kita menghitung per-peran seperti ini kan anak-anak sudah bisa ya. Jadi tinggal 512 dikali yang atasnya ini 1 dibagi 2. Jadi 512 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 256 cm kubik. Jadi volume air jika hanya diisi setengahnya itu 256 cm kubik. Sekarang nomor 6. Katanya diketahui dalam soal itu ada panjang, ada lebar, dan ada tingginya. Panjangnya 30, lebarnya 20, dan tingginya 10. Lalu banyak kotak yang dibuatnya ada 100. Ditanyakannya volume balok atau volume kardus yang dibuat oleh Jono ya. Kita cari volume 1 kardusnya dulu, volume biasanya dulu. Panjang kali lebar kali tinggi kan rumusnya. Berarti tinggal 30 dikali 20 dikali 10 sama dengan 6000 cm per 6000 cm kubik. Oke. Nah, karena ditanyakannya volume total, ya sudah. Si Jono kan katanya membuat 100 kardus. Nah, hasil dari volume yang telah tadi kita hitung tinggal dikali 100. Jadi total volumenya adalah banyak kotak yang dibuat, tadi si 100 itu dikali volume yang tadi kita telah hitung. Jadi 100 dikali 6000 sama dengan 600.000 cm kubik. Ya. Sekarang nomor 7. Sebuah kardus berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 9. Berarti diketahui S-nya itu 9. Tentukan luas permukaan kubus tanpa tutup. Ingat, kalau tanpa tutup berarti sisinya jadi tinggal berapa? Ya, bingung ya? Nah, kubus kan mempunyai 6 sisi. Sisi atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi samping kanan, sisi samping kiri. Nah, karena dia memiliki 6 sisi, maka rumus luas permukaannya itu 6 dikali sisi dikali sisi. Sedangkan di dalam soal itu, si kubusnya itu nggak memiliki tutup. Berarti dia tidak memiliki atas, tidak memiliki atasnya 1. Berarti gimana? Berarti si kubus itu hanya punya 5 sisi. Jadi luas permukaan kubus tersebut bisa menjadi 5 dikali S dikali S. Jadi luas permukaan sama dengan 5 kali S kali S. Kita substitusi, si S-nya 9. 5 kali 9 dikali 9 sama dengan 405 cm persegi. Nah, nomor 8. Kita ketahui bahwa kubus dan balok itu memiliki 6 sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk. Itu ada di buku paketnya dan sudah saya berikan materinya ya, anak-anak. Dan untuk mencari volume balok, kita dapat menggunakan rumus P kali L kali T atau panjang kali lebar kali tinggi. Sementara luas permukaannya itu rumusnya 2 dalam kurung P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Nah, untuk mencari volume kubus dapat menggunakan rumus S dikali S dikali S, sisi kali sisi kali sisi.
dan mencari luas permukaan menggunakan rumus 6 kali S kali S. Nomor 8 kan juga ditanyakan jaring-jaring kubus. Dapat kalian lihat pada buku paket matematikanya halaman 121 ya. Jangan malas untuk belajar. Sekarang kita ke nomor 9. Hitunglah volume gabungan bangun ruang di samping. Ini ada gambar nih. Kita perbesar gambarnya ya. Nah, kita lihat di sini ada gambar apa aja? Kubus dan balok ya. Nah, baloknya itu di bawah dan kubusnya di atas, ya kan? Nah, sekarang kita lihat di sini. Baloknya itu panjangnya 20, tingginya 12 cm. Kalau kubusnya sisinya 10. Nah, kubus itu karena memiliki sisi-sisi yang sama. Ingat sifat-sifat kubus. Jadi, nanti karena dia memiliki sisi sama, berarti kalau di sini 10, di sini juga 10 kan? Di sini 10, di sini 10. Lalu di sini berapa? Atau di sini berapa yang miring-nyerong kayak gini? Iya, 10 juga benar. Nah, kalau di sini 10, otomatis di sini berapa? Atau di sini berapa? Iya, 10 juga. Nah, jadi kita udah diketahuinya sudah lengkap ya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi si balok. Terus si kubusnya ada sisi-sisinya. Kita kembali ke soal. Jadi, diketahui panjang balok 20, di sini 10 kan tadi telah kita hitung, di sini 12. Lalu, si kubus punya sisi 10. Kita hitung volume gabungan. Kalau volume gabungan itu volume yang atas ini volume si kubus ditambah volume balok. Jadi kita pertama boleh kita cari volume baloknya dulu deh. Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 20 kali 10 dikali 12 sama dengan 2400 cm kubik. Lalu untuk volume kubus S dikali S kali S sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 cm kubik. Maka volume gabungannya yang tadi saya telah jelaskan, volume balok ditambah volume kubus. Jadi 2400 ditambah 1000 sama dengan 3400. Nomor 10. Suatu kolam renang memiliki berbentuk balok dengan panjang 6, lebar 5 dan tinggi 3. Nah, diketahui panjang 6, lebar 5, tinggi 3. Dan air tersebut akan penuh dalam waktu 2 jam. Berarti kita punya T kecil. T kecil itu bisa kita tuliskan itu waktu itu dalam T kecil atau waktunya itu 2 jam. Tanyakannya debit air. Nah, debit air kan rumusnya volume dibagi waktu kan? Kalian sudah belajar di perbandingan yang bab pertama. Debit air itu volume dibagi waktu. Nah, volumenya kita cari dulu dia berbentuk apa? Balok ya. Jadi volumenya adalah P kali L kali T sama dengan 6 dikali 5 dikali 3. Berapa? Sama dengan 90 meter kubik ya. Selanjutnya kita langsung cari debit air karena kita sudah memiliki waktunya itu yang 2 jam. Berarti debit air sama dengan volume dibagi waktu. Sama dengan 90 yang tadi volume tadi kita kerjakan dibagi 2 sama dengan 45 meter kubik per jam. Ya, terima kasih atas waktunya. Don't forget to like, comment, and subscribe channel saya. Dan untuk anak-anakku, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen dan ketik aja pada menit keberapa atau pada soal yang mana. Nanti Ustazah insya Allah akan menjelaskan kepada kalian. Ya, jangan lupa belajar, jangan malas belajar. Ingat ya, di rumah saja, jangan main, jangan keluar-keluar, dan tetap konsentrasi belajarnya. Oke? Dan terima kasih juga kepada ayah dan bunda yang telah membantu anak-anak
kami, anak-anak kita semua untuk belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.